Tanduk semua, shalom semua, thank you buat kehormatan ini, selalu sukacita bisa ada di Bandung, khususnya di City Light Community Church. Makasih buat kepercayaan bisa nyemplung di seri bulan ini dan lagi bicara tentang disiplin rohani. Dan ini bagian yang jujur aku jarang khotbahin karena aku jarang ceritain juga tentang puasa, karena di Alkitab dibilang kalau puasa gak boleh ada yang tahu kan gitu. Ya, jadi jarang banget aku ngomongin ini karena takut dipikir orang tuh pamer gitu. Tapi ini penting dan hari ini kita akan belajar tentang berpuasa seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita tahu. Ya, karena banyak kali kita tahu puasa ini sesuatu yang hampir gak beda sama diet tapi versi rohani lah gitu. Ya, padahal bukan. Ya, jauh dari itu dan kita akan belajar hari ini sama-sama. Ya aku akan ambil judulnya bukan demo mogok makan, ini kayak judul FTV yang dari judulnya aja udah ketahuan isi khotbahnya apa kan gitu ya. Dari judulnya langsung, ketahuan nih cerita filmnya apa, udah gak usah ditonton lah, udah langsung dirangkum kan gitu. Ya kan, apa, kenapa, dan kenapa gitu kan judulnya panjang gitu. Nah ini hari ini salah satunya. Ya ini intinya, saya pengen nanti kalau pulang siapapun take outnya, nangkepnya tuh ini gitu loh. Bahwa puasa tuh bukan semacam demo mogok makan. Ya, kita ke Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Dikatakan seperti ini, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, garisin kata-kata itu. Karena ini kata-katanya muncul di sini, berpuasa dan sembahyang. Kenapa nggak cuma puasa doang tapi juga sembahyang, kenapa? Karena sekali lagi kalau puasa doang itu belum tentu sesuatu yang rohani. Ya bisa jadi tadi diet. Ada orang yang ambil puasa sambil hitungannya sambil ya hitung-hitung diet lah Pak. Enggak gitu konsepnya. Ya, bukan. Ini bukan diet versi rohani tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari cuman sekedar itu. Ya, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tapi murid-muridmu makan dan minum, mereka protes. Ya sebagai religious elite, kalangan alim ulama, mereka protes, kok murid-murid kami Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis saja pada puasa. Kok murid-muridmu makan dan minum terus, puasanya kapan? Kan gitu ya. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Yesus ngomong tentang dirinya sendiri. Bisa gak? Mungkin gak? Ngapain juga mereka berpuasa kalau aku ada di sini? Menarik. Ya ini mungkin kalau bisa kita tarik sampai garis yang paling jauhnya, kita bisa seperti Yesus mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia menyebut dirinya mempelai laki-laki. Mungkinkah mereka berpuasa kalau saya ada di sini? Siapa dia? Tuhan yang jadi manusia. Menarik. Tapi kita gak ngomongin itu sekarang. Lanjut lagi. Tetapi akan datang waktunya kata Yesus, apabila mempelai itu diambil dari mereka, entah pas mati disalib atau pas juga udah naik ke sorga. Ya ada rasa duka di situ. Baru apa? Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya, ketika saya udah gak bersama-sama mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru atau harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik, lebih enak, lebih mahal, lebih. Ya jadi pengajaran hari ini, firman Tuhan hari ini akan seperti itu. Akan seperti sesuatu yang baru. Yang kalau kita menerimanya dengan mentalitas keagamawian yang lama, Anda gak dapat apa-apa. Ya malah bisa jadi tersinggung, sok tahu nih anak. Gitu. Umur berapa sih? Situ belum lahir juga saya udah doa puasa. Gitu, ya kan? Mungkin yang senior akan berpikir demikian. Tapi sekali lagi, firman Tuhan kerap kali kalau kita baca Alkitab dengan jujur, kita akan temukan hal-hal yang kita pikir kita udah tahu. Tapi ternyata, begini toh. Ya dan hari ini salah satunya. Ya hari ini salah satu tentang berpuasa yang mungkin selama ini Anda pikir seperti demo mogok makan. Tapi ternyata bukan. Ya di Alkitab ada beberapa yang kita bisa pelajari dari perjanjian lama. Motivasi atau tujuan dari seorang atau bahkan satu bangsa, bahkan satu kerajaan pernah memutuskan untuk ambil puasa. Ya ada 3 hal yang saya rindu bagikan. Yang pertama,
Ya, yang pertama di Samuel 7 ayat 6 atau 1 Raja-Raja 21 ayat 27, ini cuman cepat aja, ini cuman sekilas pengingat dari perjanjian lama kalau kita baca puasa di situ. Pertama untuk menyatakan pertobatan atas dosa-dosa yang dilakukan. Contohnya Niniwe. Ya kan? Bener gak? Niniwe, tiba-tiba satu kerajaan ngambil puasa karena mereka menyadari mereka berdosa. Kalau mereka gak bertobat, Yunus bilang apa? Dihancurin sama Tuhan. Mereka satu bangsa, satu rajanya dari semuanya, pokoknya semuanya puasa. Bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan. Nomor satu. Yang kedua, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Ezra 8 ayat 21 dan Mazmur 69 ayat 11 misalnya. Ya puasa dilakukan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga untuk memohon pertolongan Tuhan. Ya, 2 Samuel 12 ayat 26 dan 2 Tawarikh 20 ayat 3 sampai 4 itu contoh-contoh motivasi atau alasan seorang memutuskan untuk berpuasa. Ya, tapi yang pengen saya lurusin hari ini utamanya seperti judul tadi. Ya, bukan demo mogok makan. Ya. Doa puasa. Kenapa saya sebut tambahin doa sekali lagi ini tanpa doa puasa itu bukan sesuatu yang rohani. Ya, walaupun mungkin bisa jadi cara mengejar ilmu, kan gitu kadang di Indonesia kan gitu kan. Kita kan bangsanya cukup mistis ya, cukup klinik. Jadi ada aja orang yang puasa tuh ngejar-ngejar kesaktian dan segala macam, itu nggak rohani. Ya, walaupun gini, makanya saya selalu bilang gini, jangan sampai orang tuh cuma sekedar spiritual atau rohani, pastikan Kristen. Kenapa? Karena setan juga roh. Saya ulang, setan juga roh. Anda bisa rohani dan kesetan. Itu juga rohani bisa jadi. Karena setan juga roh, tapi harus rohani harus Kristen. Harus Yesus. Kalau nggak bisa menyebut rohani, makanya saya sampai tambahin doa di depannya. Makanya puasa biasanya dibarengi dengan doa. Ya sebagai pengingat bahwa ini bukan sesuatu tindakan religius yang semu, yang mati. Tapi ini benar-benar koneksinya utamanya justru untuk Tuhan. Ya kan dia pusat dari segalanya. Ya, doa puasa sejatinya bukan demo mogok makan untuk memaksakan kehendak sendiri. Melainkan penyangkalan diri demi mencari kehendak Tuhan. Ya, contoh banget ini, terlalu banyak yang sharing sama saya. Contohnya ya, orang nggak bisa bedain demo mogok makan sama puasa. Gini, saya kerja dulu di salah satu perusahaan media di Indonesia yang besar. Di kantor kami di seberangnya kantor gedung KPK yang lama. Kalau KPK yang baru kan pindah tuh ke gedung yang lebih besar. Yang dulu yang lama di seberang kantor kami. Jadi selalu saya bisa ngelihat dari atas dari meja saya ngeliat kaca itu demo. Ya dan jumlah demonya kita bisa lihat tergantung budgetnya kan gitu ya. Kalau yang cuma beberapa Metro Mini atau cuma pakai satu mobil bak sama sound system itu pasti budgetnya pas-pasan. Ya atau yang gerimis misalnya bubar, wah itu pasti cuma dikit. Tapi kalau yang hujan-hujanan masih wah dahsyat. Pasti kenceng tuh duitnya tuh. Ya, kita bisa lihat lah berapa banyak orangnya, berapa banyak bisnya. Ya dan pernah ada demo yang ekstrim. Jadi ada beberapa, kayaknya mahasiswa ya. Mereka bikin kemah, pakai tenda-tenda, beberapa tenda 3 atau 4 tenda di depan gedung KPK. Di situ mereka demonya ngapain? Jahit mulut mereka. Jahit mulut gak bohong, dijahit mulutnya. Dan demonya apa, permintaannya apa, tuntutannya apa? Mereka pengen presiden yang dahulu, ya yang sebelum yang sekarang, untuk turun. Jadi mereka gak mau makan kalau presidennya belum diturunin. Itu namanya demo mogok makan, memaksakan kehendak sendiri. Tapi sore itu saya beberapa orang sharing sama saya, hampir sama gayanya. Cuma versi rohani. Jadi gini loh pastor, aku tuh lagi deketin perempuan. Gitu. Oh ya, gimana? Iya aku tuh udah sampai di level aku bawa doa puasa. Hah? Buat apa doa puasanya? Lu udah deketin dia atau belum? Udah. Ya terus ngapain puasa saya bilang? Ya dong itu demo mogok makan, saya deketin perempuan nih. Saya demo mogok makan puasa biar Tuhan kasih saya yang saya mau, bener gak? Enggak, kalau lu baru mau deketin lu puasa oke. Lu cari tahu dulu ini bukan yang dari Tuhan. Ya dong, tujuannya kan cari tahu, cari kehendak Tuhan bukan memaksakan kehendak sendiri. Ada juga yang gitu, dia masukin portfolio satu ke kantor, cuman satu kantornya, perusahaannya cuman satu. Terus dia bilang saya udah bawa doa puasa, ada yang nanya, saya perlu puasa gak ya? Puasa buat apa saya bilang? Ya biar apa? Biar dikasih sama Tuhan kerjaannya. Kecuali kamu lempar gini 10 portfolio, oke, ke 10 perusahaan berbeda dan 3 perusahaan menerima, kamu habis itu puasa baru. Nanya Tuhan, yang mana nih? Ya dong kalau belum milih puasa ya itu benar.
Artinya kita mencari kehendak Tuhan, tapi kalau udah milih baru puasa, itu namanya apa? Memaksakan kehendak sendiri, ada amin? Gak enak ya dengernya. Berapa kita selalu memperlakukannya seperti itu. Yang saya bilang hari ini kayak anggur baru dan mesti diterima dengan kantong yang baru juga. Ya saya berdoa sungguh-sungguh. Biar kita membuka hati kita untuk something new. Sesuatu yang kayaknya kita pikir kita udah tahu, but we don't have any idea. Ya, ada beberapa hal yang saya rindu bagikan tentang melakukan disiplin rohani dalam bentuk puasa. Ya, adalah cara Tuhan untuk ada 3. Ya, ini 3 utama yang akan saya bahas. Yang pertama, untuk memfokuskan ulang hidup kita kepada Tuhan. Ini nomor 1. Ya, cara siapa ini? Cara yang dipakai Tuhan. Jadi puasa ternyata cara yang dipakai oleh Tuhan. Disiplin pribadi ini cara yang dipakai oleh Tuhan karena ini tentang Tuhan. Ini bukan tentang kita. Agama selalu mengajarkan ini tentang apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tapi kekristenan mengajarkan yang terbalik. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan ternyata disiplin rohani yang kita putuskan tanpa paksaan. Puasa ini ternyata cara Tuhan. Untuk apa? Yang pertama, memfokuskan ulang hidup kita kepadanya. Kenapa? Karena Jesus is the center of it all. Benar gak? Bukan Anda atau saya. Atau siapapun yang lain atau apapun yang lain. Yesus pusat dari segalanya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Kepada mereka yang merasa diri suci dan yang lainnya penuh dosa. Gitu. Ya, teringat lirik lagu itu ya. Kalian suci, aku penuh dosa. Gitu. Kalau pernah lirik lagu itu ya. Kepada orang-orang yang seperti ini, yang ngerasa superior karena mungkin ngerasa lebih rohani, lebih kudus, lebih diurapi daripada yang lain. Yesus bilang apa? Yesus mengatakan perumpamaan nih, jadi ini buat orang-orang itu. Ya, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kontras banget, yang satunya alim ulama, ya, yang sangat rohani, kalau bisa digambarin mungkin pendeta, yang satunya lagi penjahat. Ya, pemungut cukai zaman dulu gak bisa disamain sama orang-orang yang kerja di pajak zaman sekarang. Lain. Ya, zaman itu pemungut cukai walaupun kerjaannya legal secara hukum, tapi secara moral mereka dianggap pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena dipungutnya, disetornya ke penjajah, bener gak? Jadi mereka yang paling dibenci sama orang-orang masyarakat saat itu. Bayangin kontras banget. Orang yang paling dihormati, kaum Farisi, para alim ulama, dikontraskan dengan pengkhianat bangsa. Ceritanya ekstrim ya. Tapi ini lebih ekstrim lagi, coba kita baca. Ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati. Dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Dahsyat. Ini yang ngeri dari apa ya, roh agamawi. Kita bisa berdoa, melakukan sesuatu yang rohani, tapi sambil kedagingan. Bayangin, dia doa sambil nyombong. Gimana caranya? Anda meninggikan Tuhan dan meninggikan diri di saat yang bersamaan. Sebenarnya gak mungkin. Mestinya gak bisa. Tapi apa? Sekali lagi, ya roh agamawi membuat kita bisa melakukan hal itu. Dia melakukan sesuatu yang rohani tapi sambil duniawi. Jadi berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Thank God, Tuhan makasih Tuhan, aku gak sama seperti semua orang lain. Sedap. Bukan perampok, sama aja lah ya. Perompak kan perampok di lautan kan gitu disebutnya perompak, bajak laut. Bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bisa-bisanya doi ngegibah lagi doa. Gila gak tuh? Jahat banget nih orang. Dia bilang, ya Tuhan gue gak kayak dia. Walaupun dalam hati sih. Cuman tetap aja kan gesrek ya. Bisa-bisanya gitu. Ya, kenapa? Cuman gara-gara apa? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Oh dahsyat, mungkin Senin Kemis. I don't know. Mungkin Selasa Jumat atau Kamis Sabtu. Pokoknya 2 kali seminggu lah. Cuman gara-gara gitu doang dia pikir dia lebih rohani. Ya, dan gara-gara apa lagi? Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dahsyat gara-gara perpuluhan. Ya, yang belum perpuluhan tolong ya. Dan yang udah juga sama, jangan songong ya. Biasa aja. Ini kan kita melakukan kewajiban, orang kalau melakukan kewajiban gak usah bangga. Emang itu keharusan, emang kemestiannya.
Cuman gara-gara dia doa puasa 2 kali seminggu dan nggak pernah bolong kasih perpuluhan, dia ngerasa lebih superior. Ngeri banget. Tetapi apa? Kontras. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, dia tahu diri. Melainkan apa? Ia memukul diri dan berkata, ya Allah, have mercy on me. I'm a sinner. Kasihanilah saya, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Yang mana? Yang memukul diri dan minta belas kasihan sama Tuhan, yang tahu diri. Bukan yang percaya diri, sombong yang tadi, yang pertama. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kenapa saya ambil ayat ini? Untuk poin pertama, memfokuskan ulang hidup kita kepada Tuhan. Karena this is what happens with religion. Ya, religion membuat kita berfokus kepada bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Bahkan kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, kok tahu Pak? Kok kayaknya overstatement banget. Kenapa? Karena saya juga dulu religius. Saya sangat religius, anak pendeta kok. Ya, kalau zaman dulu ada teknik baptis lahir di kolam, saya lahir di kolam baptisan mungkin. Mungkin kalau pas masih bayi pasti tepak pantatnya kagak nangis langsung bahasa roh, mungkin. Cuman belum ada waktu itu teknik itu. Ya, lahir besar di keluarga pendeta, tumbuh besar di gereja. Agamawi banget pasti, iyalah. Saya ngerti banget apa rasanya jadi agamawi. Ya saya percaya Yesus, gak ada urusannya sama Yesus. Saya percaya Yesus biar nanti kayak pas saya mati saya gak masuk neraka tapi masuk surga. Jadi saya percaya Yesus bukan buat Yesus tapi buat saya. Saya masuk surga. Ya saya pelayanan biar diberkati. Gak ada urusannya sama memuliakan Tuhan, gak ada. Buat saya pelayanannya, biar saya diberkati. Ya saya gak jahatin orang, jaga kekudusan. Ya, biar saya gak kena azab. Gak ada urusannya sama memuliakan Tuhan, menghormati, gak ada. Buat saya. Religius. I was one of them. I was one of you. Kalau engkau masih religius. Saya menyadari ada yang sangat salah dengan kereligiusan. Kenapa? Karena ketika kita gagal melaksanakan hukum, kita despair, ngerasa gak berguna, gak berharga. Tapi ketika berhasil kita ngerasa yang paling suci di antara yang lain. Yang menghasilkan ekstrim kanan dan ekstrim kiri atau ekstrim bawah dan ekstrim atas. Ketika gagal jadi minder, ketika berhasil jadi sombong. Padahal Tuhan pengen kita apa? Rendah hati. Ya, ada sesuatu yang menarik. Seorang hamba Tuhan bernama Timothy Keller mengatakan demikian tentang humility, tentang kerendahan hati. Ya, kerendahan hati sejatinya dia bilang, not thinking less of yourself. Humility is not thinking less of yourself. Kerendahan hati itu bukan tentang menganggap dirimu rendah. Enggak, itu rendah diri namanya. Ya, humility sejatinya apa? Rather thinking of yourself less. Humility, rendah hati adalah justru enggak terlalu mikirin dirimu sendiri. Itu artinya rendah hati. Engkau menyadari bahwa this is not about me, it's all about Jesus. Itu humility. Tapi agama gagal membuat kita mencapai kesimpulan itu, gagal. Makanya orang ini bisa berdoa sambil nyombong. Gara-gara hal-hal religius yang dia udah praktekkan dan jalani dan capai. Religious performance. Ya ini yang saya dapati sebagai orang yang dulu religius. Dan sekarang pun masih sering tergoda untuk jadi religius. Ya karena religius sangat connect sama daging saya. Justru agama justru sangat memuaskan kedagingan saya. Makanya kita bisa lupa bertuhan ketika terlalu beragama. Ya kan? Makanya orang melakukan hal-hal yang mengerikan atas nama agama. Itu buktinya. Kita bisa sangat beragama dan lupa bertuhan. Bisa Bu, bisa banget. Ya, the religious took themselves too seriously because it's all about them. Tapi apa? Real Christians took Jesus seriously because it's all about Jesus. Ya kan? Ya puasa adalah cara Tuhan untuk apa?
membantu Anda dan saya untuk memfokuskan ulang hidup kita kembali kepada Tuhan. Semuanya dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. It's all about Him. Dan puasa, cara untuk mencapai kepada kesimpulan itu. Disadarkan ini bukan tentang saya. Yang kedua, puasa adalah cara Tuhan untuk membantu kita melatih yang disebut dengan pengendalian diri. Karena jujur paling sulit adalah mengendalikan diri sendiri, benar? Makanya ada istilah-istilah itu, musuh terbesar manusia sebenarnya dirinya sendiri. Ya, orang yang paling kuat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 yang membahas tentang buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi kadang di sekolah minggu juga bisa diajarkan sesuatu yang sesat ya. Buahnya banyak gitu. Anggur, kasih gitu. Apel, sukacita. Jadi seolah dari kecil dibilangin buahnya ada 9. Kagak, cuma 1 buahnya. Rasanya ada 9. Ya. Buah roh ialah apa? Titik 2. Ialah, is, bukan ar. Rasanya ada 9. Ya, dimulai dari rasa, berapa dari Anda masih kayak, sekali lagi, ingat anggur yang baru sama kantong yang baru ya. Mukanya jangan gitu. Kita baca Alkitab nih, ya jelas tuh di situ tulisannya ya. Buahnya cuma 1, rasanya ada 9, oke? Jangan gitu mukanya. Saya tahu berapa Anda sekolah minggu disesatkan dari kecil ya. Nggak ada maksud sebenarnya biar lebih seru aja, ingat gampang anggur, apel kan gitu biar ingat. Sampai dibikin lagu kan, kasih sukacita damai, ada lagunya. Ya. Makanya mukanya jangan gitu, sekali lagi saya cuma ngasih tahu nih. Ya ada yang pernah beli buah? Pastikan dicobain dulu ya. Soalnya kadang tampangnya bisa menipu ya. Tampangnya kayak udah matang, ternyata masih 12 tahun. Salah itu masalah ya, itu mah deketin anak orang ya. Salah bukan itu. Merasa kayaknya udah ranum nih. Kenapa? Masih SMP? Waduh enggak. Enggak, ntar sekolah dulu. Enggak. Ya bukan. Ya dong, makanya dicobain dulu kan. Enggak beda sama manusia ya, enggak gitu cara konsepnya. Ya. Pasti ternyata benar. Ya udah manis sih, tapi masih apa? Ujungnya masih ada sepetnya. Di lidah rasa terakhir tuh ada kayak lengket-lengket aneh gitu. Masih ada kayak, ini kurang mateng nih. Gitu. Atau kadang dikarbit. Ya kan? Kalau tono, udah ranum banget tapi ternyata enggak. Nah sama buah tuh juga gitu. Makin mateng buahnya, makin lengkap rasanya. Kadang kan gitu, ya udah mulai manis tapi ininya belum keluar nih rasa gurihnya atau apanya lah kayak gitu-gitu. Ya yang sering beli buah ngerti lah. Itu maksudnya. Nah ini yang menarik apa yang firman Tuhan katakan. Buah roh dimulai dari rasanya, dimulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir yang paling matang adalah apa? Penguasaan diri. Ternyata itu dia. Ya makanya kita gak bisa paksa orang untuk bisa menguasai diri kalau dia belum dewasa secara rohani. Karena ini rasa paling matang dari buah roh. Buah adalah hasil dari hubungan. Amin. Gak bisa dipaksain buah tiba-tiba tempel pakai double tip buah. Gak bisa, dia akan keluar sendiri kalau pohonnya bertumbuh benar. Pasti akan berbuah secara natural, makanya kekristenan itu sesuatu yang seperti itu. Makanya ada program-program pemuritan, biar natural, gak ada yang dikarbit, gak ada yang dipaksain. Gak ada yang dimanipulasi, ya gak ada yang toksik, dikontrol, gak ada, semuanya natural. Kalau nggak ntar buahnya palsu soalnya, problem. Ya tapi gini berkaitan dengan pengendalian diri khususnya. Kita gak bisa ngakalin, kadang kalau kita gak bisa ngendaliin diri, pasti keluar juga. Makanya orang tuh bilang gitu ya, lu jangan macem-macem lo sama gue kan gitu. Ya, you don't like me when I'm angry. Ngeri, kayak Hulk dong. Kan Hulk bilang gitu kan, Bruce Banner bilang gitu, lu gak suka kalau gue marah, gue jadi hijau, lu jadi gede. Ya, jangan pencet tombol gue. Kasarnya gitu ya. Pengendalian diri itu paling sulit, kenapa? Karena kalau kita gak bisa ngendaliin diri, pasti akan keluar juga aslinya. Bener gak? Ketika terdesak, terpojok, terhimpit, terancam, aslinya keluar. Tapi ini yang menarik. Kenapa? Karena Roh Kudus bantu kita untuk bisa mengendalikan diri. Ya di luar dari Roh Kudus, itu saya pengendalian diri kita sesuatu yang kita paksakan. Sesuatu yang kita buat-buat, sebuah pencitraan yang kadang baru aslinya keluar. Sebenarnya aku adalah. Gitu. Ya. Perbedaan mendasar antara dipenuhi Roh Kudus sama kerasukan setan tuh di sini. Ya kan? Orang kalau kerasukan setan nggak bisa mengendalikan diri.
Biasanya pas sadar lupa dia. Tadi kenapa gue? Kan gitu, ada videonya parah banget loh. Lu ngangkat kulkas, apa? Gitu. Gak inget ya. Soalnya apa? Possessed, diambil alih sama setan. Tapi gini, orang yang dipenuhi Roh Kudus menarik, justru bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena memberi diri untuk dipimpin sama Roh. Kita gak ikutin daging kita lagi. Kita ikutin apa yang Tuhan mau dengan sadar justru. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus ayat 24, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, sebelum dipenuhi Roh Kudus bawaannya pengen marah, pengen bales, pengen kecewa, pengen kepahitan, pengen macam-macam. Ya, tapi ketika udah menjadi milik Kristus, semua keinginan tadi kita salibkan. Enggak kita ikutin, kita salibkan. Ya, pengen bales sebenarnya tapi enggak. Saya salibin sama Yesus, saya enggak mau. Karena saya bukan milik saya lagi, saya milik Kristus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, kita dihidupkan kembali, benar ya, oleh Tuhan. Melalui Rohnya yang tinggal dalam diri kita. Kalau memang kita dihidupkan kembali oleh Roh Kudus, hendaknya hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jangan sampai kita dibangkitkan oleh Roh Kudus, tapi hidupnya apa? Suka-suka sendiri. Ya hirup aing, kumaha aing kan gitu. Janganlah. Enggak dong. Kita dihidupkan oleh Roh, oleh sebab itu kita sadar hidup kita bukan milik kita lagi. Kita ikutin apa keinginannya. Ayat 26 kayaknya gak nyambung, tapi ini secara praktiknya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kenapa? Karena itu manifestasi dari orang yang tidak dipimpin oleh Roh. Gila hormat nomor 1. Nah, kayak kasus yang kemarin belum lama kan gitu ya. Sumbangan ke Cianjur. Ya enggak? Tenda warna biru, sedap. Ada stikernya. Enggak salah. Kenapa? Karena itu pertanggungan ke jemaat. Ketika kita nyumbang, nih dia nih, tenda kita nih. Artinya duitnya enggak disalahgunakan. Ya dong, akhirnya apa dikeletek. Marah enggak? Ya enggak usah marah dong. Kan kita enggak gila hormat, ada amin. Ini kan bukan tentang kita atau gereja kita atau bukan. Itu cuma pertanggungan jawab, makanya lain kali enggak usah panjang-panjang di situ, kasih aja kode di ujungnya. Kode voucher, ya kan. Biar yang nyumbang jemaat juga tahu tuh yang ada logo-logo gambar Jurassic Park tuh. itu tenda kita tuh. Atau yang tendanya warnanya ngejreng sendiri yang kuning atau yang itu misalnya biru yang lainnya merah tuh yang biru punya kita tuh. Kan gitu aja ya. Nggak usah ditempelin gede-gede kan gitu. Sumbangan dari pendeta siapa gitu. Nggak usah ya. Bener gak? Ada yang gila hormat di sini kan enggak ya? Kita nggak gila hormat jadi pas digituin udah nggak usah marah. Nggak usah marah lah. Emang itu kan bukan tentang kita, amin. Bukan tentang Anda atau tentang saya. Kita kan mau bantuin orang. Masa bantuin orang buat diri kita sendiri itu namanya gila hormat, bener gak? Ya. Dan jujur beberapa dari kita kalau tanpa Roh Kudus kita kayak gitu. Udah pelayanan pun bisa gila hormat loh, bener. Ada orang-orang yang pindah pelayanan cuma gara-gara gak dihargain. Emang gereja cuma di sini doang? Pernah denger ada yang curhat gitu? Ya kan? Gitu tuh. Ngobrol ternyata ngerasa gak dihargain. Saya bilang, oh lu pengen dihargain emang harga lu berapa sih? Sini gue bayarin deh. Gitu. Ya ngerasa apa? Dimanfaatin. Saudara pernah ada ngobrol sama orang yang ngerasa dimanfaatin sama gereja? Padahal ketika dia bertobat pas altar call dia sendiri yang bilang sama Tuhan, Tuhan pakai aku. Jangan dipakai ngerasa dimanfaatin. Lah iya emang itu dipakai namanya coy. Kan lu yang minta, bener gak? Kenapa? Karena udah mulai gila hormat. Udah mulai tuh. Ngerasa layak dihargain gak, kita ini hamba. Kita ini budak. Budak itu gak punya hak. Apalagi budak Kristus, kerinduan kita cuma satu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerindu. Bener gak? Bukan buat yang lain. Nah berikutnya ada apa? Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Artinya apa? Persaingan, mentalnya bersaing. Enggak, tapi gini religiusitas membuat kita ngerasa bersaing selalu. Makanya apa yang gue lebih rohani dari lo. Gue lebih diurapi dari lo. Ya, saya belajar dari almarhum sahabat saya Raditya Olowan untuk sama hamba Tuhan tuh mestinya gak saing-saingan tapi sayang-sayangan. Ya karena sepanjang beliau masih hidup kami seperti saingan kan. Followernya kejar-kejaran tuh jumlahnya.
Jadwalnya hampir sama tuh. Biasanya saya khotbah, minggu depannya dia. Di poster tuh kalau nggak saya, dia mukanya berdua aja. Dan mudah untuk daging ini ngerasa tersaing. Tapi apa kita menolak untuk bersaing? Kita memutuskan untuk sering banget melakukan kolaborasi. Kita sering banget ngobrol. Untuk diingatkan ini bukan tentang kita. It's all about Jesus. Dan puasa ngebantu kita sebenarnya. Ini cara Tuhan untuk membantu kita melawan atau melatih pengendalian diri dalam diri kita. Biar kita gak gila hormat dan gak bersaing sama yang lain. Ini bukan tentang kita. Dan yang terakhir, cara Tuhan untuk membantu Anda dan saya untuk melawan kedagingan kita. Ya makanya Yesus pun sebelum mulai pelayanannya dia berpuasa 40 hari. Matius 4 ayat 2 sampai 4. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Setelah berpuasa artinya udah boleh makan belum? Udah, karena puasanya udah selesai. Saatnya berbuka bagi daerah padang gurun dan sekitarnya, benar ya? Udah seperti itu, di TV-nya udah muncul tuh. Ya. Lalu datanglah si pencoba itu, ya, dan berkata kepadanya. Ini implikasinya apa? Dengerin saudara, kita seringkali jatuh justru di hal-hal yang udah boleh menurut dunia. Bukan yang gak boleh. Yang gak boleh udah pinter, udah tahu. Narkoba udah gak zaman, sekarang yang bahaya itu justru fitness. Fitness mulu sampai gak punya waktu buat komsel, buat ibadah fitness aja. Itu justru yang ngeri kan, bener gak? Ya, pornografi orang udah pintar, udah tahu, itu merusak. Makanya yang sekarang yang mengikat apa? Drakor. Bener gak? Sesuatu yang kayaknya gak apa-apa. Iblis kan datang gitu. Bayangin dia mencoba Yesus dengan makanan, pas Yesus udah gak puasa, kan geblek nih si iblis nih. Telat dia. Enggak, dia gak telat, dia pinter. Justru dia datang di saat paling tepat ketika udah boleh makan dan Yesus udah lapar banget. Dia datang mancing seperti ini, jika engkau anak Allah ubah batu ini jadi roti. Pinter dia. Dia menggoda Yesus untuk memakai kuasanya secara semena-mena. Menyalahgunakan otoritasnya. Tapi Yesus tahu persis. Dan dia menjawab apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puasa, cara Tuhan mengingatkan kita untuk melawan kedagingan. Untuk mengingatkan kita, manusia gak hidup dari apa yang kita makan. Manusia hidup dari apa kata Tuhan. Kalau Tuhan masih pengen kita hidup, walaupun udah gak makan lama, walaupun udah sakit-sakitan, kita masih bertahan. Karena yang menentukan hidup dan mati kita bahkan bukan kita, tapi Tuhan sendiri. Dan puasa membantu kita mengingat itu. Ya makanya Yesus bilang apa di Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus bilang apa? Kata Yesus kepada mereka, kepada Anda dan saya, dia bilang gini, makanan saya ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus saya dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan buat kita. Dan puasa, biasanya orang puasa makan. Untuk mengingatkan diri kita. Ya, saya tutup dengan ini satu rangkuman, boleh dimunculin rangkumannya. Coba lihat, puasa adalah sebuah pengingat bagi diri. Oke, pertama pengingat buat diri sendiri. Dan juga deklarasi dari diri kita di hadapan semua. Kita kasih tahu kepada semuanya, ya baik iblis, sesama manusia maupun Tuhan. Kita deklarasikan bahwa apa? Tidak ada yang saya tidak bisa hidup tanpanya selain Tuhan. Ini yang terjadi ketika kita melakukan disiplin rohani namanya puasa. Kita mengingatkan diri, ya manusia hidup gak dari roti doang. Saya hidup bukan dari apa yang saya makan. Atau saya bukan hidup dari apa kata orang. Enggak, saya hidup dari apa kata Tuhan. If you live by people's approval, you will die by the rejection. Kalau engkau hidup karena pengakuan manusia, kau akan mati ketika gak ada yang mengakuimu. Tapi kita hidup karena apa? Ditentukan, hidup kita gak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan disiplin rohani puasa membantu kita. Tuhan membantu kita untuk melawan kedagingan kita. Jadi sebuah pengingat diri. Ya, bahwa gak ada yang saya tidak bisa hidup tanpanya selain Tuhan. Dan juga deklarasi kepada semua yang lain yang ngerasa bisa mengganggu, mengancam, yang menekan kita. Kita kasih tahu mereka, sorry. Gue gak hidup dari lu semua. Gue hidup dari dia. Gak ada yang gue gak bisa hidup. Ya. Gak ada yang bikin gue ngerasa gak bisa hidup kecuali Tuhan. Gue gak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya puasa gak boleh dipamerin kan. Karena yang utamanya sebenarnya buat kita. Kita mengingatkan diri kita, gak ada yang kita gak bisa hidup tanpanya selain
Tuhan. Aku jemput semua bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, ada satu lagu bagus, ciptaan dari salah satu sahabatku juga, Pastor Rico. Dan bukan kebetulan WL-nya hari ini juga dari muda ya, brotherku. Saya ambil dari bridge-nya aja, lagunya bagus. Berharap Anda udah pernah denger lagu ini, kalau belum bisa cari di YouTube. One of the greatest song in my era menurut saya. Semua yang ku punya itu milikmu. Deklarasikan ini, ingatkan dirimu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Nyatakan ini, nyatakan ini. It's all about Jesus, it's all about Him. Semua yang ku punya, yes, itu milikmu. Oh, semua yang ku bisa itu karenamu. Nyatakan segala kemuliaan. Kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Hanya Engkau yang kami tak bisa tanpamu, Yesus. Haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Tuhan, jika selama ini kami berpikir tentang kami, ampuni kami. Biar firman yang kami dengar bukan jadi sebuah saran, masukan yang baik, tapi kami coba untuk lakukan di hidup kami yang belum pernah ambil puasa untuk disiplin rohani kami mau ambil hari ini karena kami tahu we need you. Kami perlu pengingat yang konstan bahwa kami hanya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, bukan tanpa yang lain. Ketika kami puasa makan, kami diingatkan bisa tuh ternyata nggak makan masih hidup tuh. Ketika kami puasa hal-hal yang kami suka. Mungkin bukan cuma makan, kami ada berapa yang kami berpikir kami gak bisa hidup kalau belum ngopi. Oh ya, gak bisa tuh hidup berapa hari tanpa kopi, masih hidup tuh. Kami berpikir kami gak bisa hidup tanpa pengakuan orang. Tapi ternyata kami bisa tuh. Karena pengakuan dari Tuhan itu yang terpenting bagi kami. Dan kehendak-Mu itu yang paling kami cari sehingga kami gak mau makan kalau Engkau belum kasih tahu apa yang Tuhan mau. Kami gak mau berjalan tanpa Tuhan. Kami gak mau melakukan apapun tanpa persetujuan Tuhan. Kehendak-Mu yang utama dalam hidup kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Makasih buat kesabaran-Mu. Kadang kami baru sadari, cuman Tuhan yang kami perlu ketika udah gak ada lagi yang kami punya, tinggal Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami cuman cari Tuhan ketika udah yang lainnya udah mentok. Ampuni kami. Bersyukur punya Tuhan yang gak pernah tinggalin kami. Yang bersabar sama kami, yang terus mengajar kami. Membimbing kami, menuntun kami. Makasih ya Bapak.
Kami berdoa biar semua firman yang kami dengar hari ini, yang berasal dari hatinya Tuhan, keluar dari mulutmu gak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat. Biar bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi. Yang belum tahu kapan beresnya, tapi yang paling penting kami bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, sembari kami mulai melakukan disiplin rohani ini untuk berpuasa. Roh Kudus bantu kami. Untuk jadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semuanya siap menjadi pelaku firman, semuanya berkata amin. God bless, thank you.